beralih ke ada Bu Emi. Halo Bu Emi. Halo Kak. Halo, selamat siang. Nah, ini kita akan bahas cuan-cuan ini. Kira-kira ada peluang skincare dan juga klinik kecantikan zaman sekarang itu daripada Bu Emi sendiri, gimana sih Bu peluangnya? Apalagi kita melihat dari expo-nya aja ya. Ya. Nah, 3 tahun mungkin kita belajar 3 tahun ke belakang dibandingkan dengan sekarang, misalnya 3 ya Kak ya, perkembangan klinik kecantikan bertambah kan, benar nggak? Nah ini merupakan peluang besar, dimana dengan banyaknya klinik kecantikan yang ada, pastinya akan dan rata-rata juga bertumbuh kan, hampir semua brand-brand besar sekarang kan sudah merambah. Kita lihat di Salatiga ini sudah bertambah. Nah ini merupakan peluang untuk kami juga untuk bisa menjadi bisnis partner dari klinik-klinik kecantikan yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu Kak. Kemudian kalau kita melihat dari riset juga, tidak hanya di Salatiga tetapi hampir di Indonesia ini semua kota bertumbuh untuk klinik kecantikan. Kenapa? Karena klinik kecantikan saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan tersier, tetapi sudah merupakan kebutuhan primer. Kalau kita melihat juga anak, kalau dulu kita SMA baru kenal namanya bedak, tapi saat ini anak SD saja sudah dikenalkan sabun muka, dikenalkan sunscreen. Supaya apa sih? Supaya kedepannya mereka tahu, karena ibu-ibunya tahu kalau tidak dikenalkan sejak awal, pastinya nanti akan ya istilahnya nanti daripada timbul flek-flek di kemudian hari. Ini maka saat ini bisnis kecantikan itu menjadi salah satu peluang yang besar. Oke, jadi bisa stimulus bahwa membuat klinik kecantikan atau brand-brand itu ternyata peluangnya sangat besar ya Bu Emi ya. Melihat ternyata produk-produk itu bukan hanya dipakai orang-orang yang dewasa aja, bahkan bukan hanya anak SD, kalau sekarang baby pun ada Skincare for baby. Iya, skincare for baby. Jadi ini memang sangat penting sekali ya, peluangnya sangat besar gitu. Nah tapi kalau melihat namanya bisnis ini sekarang ini kayak kita lagi praktek konsultasi sebenarnya ya Bu Emi ya. Orang yang mau buka bisnis biasanya bakal mikir berani nggak ya, nanti rugi nggak, akan dihadapi gitu kalau dari pandangan Bu Emi. Ya, tantangannya pasti ada. Tadi sudah dijelaskan dari teman-teman juga, tidak hanya kita bisa mendirikan klinik saja, tetapi lebih penting dari sekedar nantinya berdiri untuk bisa eksis. Nah, eksis itu pastinya butuh maintenance. Dari mana? Dari SDM yang kompeten. Dari mana operasional yang hebat? Dari mana pengelolaan digital marketingnya? Sehingga akan tahu kalau ada klinik X di kota ini misalnya. Nah ini kami hadir di situ supaya apa? Kita mengenalkan bahwa klinik tersebut bisa dibeli istilahnya produk-produknya itu dari luar kota juga bisa. Jadi intinya kalau tantangan pasti ada. Tetapi bagaimana nanti harapannya nih nanti dengan berkonsultasi dengan kami, investor itu tidak akan merasa khawatir lagi akan mendirikan klinik kecantikan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Emi, cukup lengkap sekali. Dan ini karena memang untuk teman-teman bahkan seluruh talent yang ada di sini pun bisa menjadi pasien daripada klinika ya kan, untuk bisnis mereka baik dalam bidang kecantikan ataupun kesehatan, konsultasi seputar mau membangun klinik atau bahkan mau memaintenance kliniknya biar semakin berjaya, bisa langsung ke klinika. Maka perlu kita tekankan lagi Bu Emi, kenapa sih harus memilih klinika gitu? Baik, mungkin ini titik poin ya.
digital. Kemudian nanti ada step-stepnya, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bu Andrea juga, beberapa training yang biasanya terlewat dari klinik, udah berdiri begini-begitu aja, tetapi yang dibutuhkan bagaimana retensi orang balik lagi, terus nantinya perlu training apa nih dari SDM-nya, ataukah perlu training leadership, kemudian service excellence, supaya apa? Saat kita menjawab dari customer yang datang, orang akan merasa nyaman. Nah itu kenapa harus mengirim kita? Mungkin nanti bisa konsultasi dulu dengan kami berada di booth